Kemudian kedelapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati. Jangan masukkan dunia di hati. Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati. Ya. Saya tidak melarang anti memiliki barang-barang yang bagus. Itu suatu hal yang wajar ya. Kalau perlu apalagi ya, tidak ada masalah ya. Tapi jangan sampai itu kemudian benar-benar dimasukkan ke hati. Contoh punya mobil mewah. Ya udah punya mobil mewah, saya perlu, saya pakai enggak ada masalah. Tapi kalau kau goret sedikit, aduh marah ngamuk macam-macam. Akhi, kayaknya hatinya teriris waktu ada yang gores apa? Mobilnya. Itu mobil akhi itu benda besi, ngapain ente terkiris hatinya? Santai aja ya. Itu dunia. Ya. Maksudnya itu contoh bahwasanya dunia tersebut sudah masuk ke hati. Ada kawan saya bikin rumah, kemudian kolam renang, kemudian indoor dan macam-macam. Saya bilang ya akhi, jangan terlalu mewah-mewah nanti. Kalau terlalu mewah, kita mau mati tuh kayaknya gimana gitu. Ini sudah bangun bagus-bagus, saya mati, gimana rasanya? Tapi kalau biasa-biasanya meninggal ya sudahlah, ini buat keluarga, buat yang lain gak ada masalah. Maksudnya boleh kita punya dunia, tapi jangan terlalu yang perfect, jangan terlalu yang high class, jangan terlalu seperti itu buat kita rusak hati kita. Terus belum lagi kita tidak selamat dari kesombongan dan keangkuhan. Benar. Orang punya perkara barang-barang high class, itu tidak mau dia pasti sombong. Mau tidak mau. Kalau Nabi katakan dahulu al-khuyala wal kibar fi ahli al-khail, kesombongan, keangkuhan berada pada pemilik-pemilik kuda. Kenapa orang punya kuda bangga-banggaan? Kuda saya besar, kuda saya ini gagah, kuda saya berlari cepat. Ada kesombongan, mau tidak mau dia akan terjadi demikian. Kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi barang-barang mewah. Barang-barang mewah ya. Punya motor mewah ya. Buat apa beli motor mewah-mewah ya? Mau jalan di jalan ya. Motor Harley Dimension. Kemudian saya lihat orang bawa motor di jalan. Ya kita nggak tahu hati dia. Cuma saya sayang motor semahal itu. Kalau ada manfaatnya silakan. Anti mau punya pesawat, Ustadz saya beli pesawat untuk keluarga, silakan bagus. Daripada campur ketemu pesawat yang pramugari ya sendiri rumah enggak. Mobil pesawat sendiri pribadi, enggak ada masalah. Kalau perlu enggak ada masalah. Tapi coba punya motor besar, kemudian orangnya kecil, kemudian kalau lampu merah dia harus turun karena enggak bisa ini. Terus gagangnya begini. Ya capek bawa motor begini. Apa perlu silakan. Anti bisa jawab kalau dihisab oleh Allah silakan. Tapi saya katakan memiliki barang-barang yang high class, yang perfect itu pasti berpengaruh pada hati seorang. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Ya. Maksud saya, udahlah. Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan. Saya tidak melarang anti punya mobil mewah, silakan perlu. Orang punya mobil besar, perlu nyaman silakan. Apalagi untuk safarnya apa. Tapi jangan masukkan kemana? Ke hati. Ibu punya tas bagus, oke lah. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan akhirnya masuk kemana? Ke hati. Mau tidak, itu tidak bisa. Kita manusia, lihat barang bagus, pasti masuk ke dalam apa? Hati. Tatkala sudah masuk ke hati, pikiran kita mulai dunia. Sudah, nanti sakratul maut gimana menghadapinya? Wallahu alam, saya enggak tahu. Ya. Punya saya tidak bukan berarti ibu suruh beli tas yang 20.000, enggak, maksud saya enggak. Yang wajar-wajar saja maksud saya. Oke, yang bagus, tapi jangan terlalu bagus. Jangan sampai kalau bagus tuh terlalu bagus pasti masuk ke hati. Mau tidak mau, itu kita manusia lemah iman kita. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya, karakibin istadhalla tahta syajarah, thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi SAW. Waktu ada orang melihat, ya Rasulullah, kenapa anda tidak mengganti kasur anda menjadi besar, menjadi begini? Lihat orang-orang kafir, mereka di dalam kemewahan. Kata Nabi, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Perumpamanku dengan perumpamaan dunia seperti seorang yang sedang berjalan, kemudian mampir di bawah pohon sebentar, kemudian melanjutkan. Dunia itu pohon yang dia tinggalkan. Tidaklah kita kecuali hanyalah salah satu fase dari perjalanan kita yang panjang. Ini fase salah satu kehidupan, 60 tahun, 70 tahun, kemudian kita akan masuk dalam fase alam barzakh, entah berapa ribu tahun. Kemudian kita masuk dalam fase alam padang mahsyar 50.000 tahun, setelah itu surga atau neraka. Jangan kita terpedaya di fase yang singkat ini. Maka silakan punya dunia, ya. Ingatlah dunia itu tidak akan anda bawa dalam alam barzakh. Ingatlah dunia anda bawa tersebut, yang anda miliki dunia ini semakin berat hisab anda. Yakin hal tersebut.
Kalau tidak dunia tersebut bukan karena Allah, maka itu malapetaka bagi Anda. Saya ulangi, kalau dunia yang Anda kumpulkan bukan karena Allah. Ustaz, saya ini untuk membahagiakan ibu saya. Ustaz, saya membahagiakan anak-anak, silakan, enggak ada masalah. Anti bisa jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anti hanya sekedar mengumpulkan dunia, ya hanya untuk koleksi anak, koleksi sini supaya diakui oleh orang bahwasanya saya ibu sosialita, musibah nanti hari kiamat. Musibah ya. Ya, memperpanjang hisab, repot. Yang kecil-kecil aja nggak bisa jawab, apalagi yang mahal-mahal. Gimana jawabnya?